Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan beramal saleh dan berkata bahwa aku termasuk orang-orang yang berserah diri, yakni Muslim. Quran surat Fussilat ayat 33. Nah, sebagian mufasir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian seperti yang disebutkan di dalam ayat di atas. Misalnya para nabi alaihi wassalam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya, alim ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujjahnya, para mujahid berdakwah dengan pedangnya, dan para muadzin berdakwah dengan azannya. Intinya, siapapun yang menyeru kepada Allah, ia berhak mendapatkan kehormatan itu. Nah, baik mengajak kepada amalan-amalan zahir atau amalan-amalan batin, sebagaimana para ahli tasawuf yang mengajak kepada ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat dan ia berkata bahwa aku termasuk Muslim bermakna bahwa seorang Muslim hendaknya bangga dengan keislaman yang dikaruniakan Allah kepadanya, dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya. Nah, ahli tafsir yang lainnya menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tabligh selayaknya kita tidak merasa sombong karena menjadi seorang mubaligh. Kita seharusnya berendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa sebagaimana muslim lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Quran surat Az-Zariyat ayat 55. Lalu ahli tafsir menulis bahwa maksud di atas adalah memberikan nasihat dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang tentu sangat bermanfaat. Adapun manfaatnya bagi orang mukmin tentu sudah jelas, sedangkan bagi orang-orang kafir, karena dengan usaha ini insya-Allah mereka dapat menjadi beriman dan akan termasuk dalam ayat di atas. Namun sayangnya pada zaman ini kesempatan berdakwah dan bertabligh sudah hampir tertutup. Umumnya para mubaligh hanya ingin menunjukkan kepandaian dan kefasihan berbicara supaya para pendengar memujinya. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa belajar seni pidato dan berbicara agar manusia condong kepadanya, maka amal ibadahnya baik yang fardu atau yang sunnah tidak akan diterima pada hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suruhlah keluargamu dan suruhlah umatmu dengan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberimu rezeki, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Toha ayat 132. Nah, banyak hadis yang menyatakan bahwa jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir untuk menghilangkan kesempitan hidup seseorang, maka beliau akan menyuruhnya supaya mengerjakan salat. Kemudian beliau membaca ayat di atas, seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa janji dilapangkannya rezeki itu bergantung kepada dijaganya salat. Nah, alim ulama menegaskan
bahwa mengapa di dalam ayat ini seseorang diperintah untuk menjaga solatnya sendiri di samping memerintahkan orang lain untuk solat, karena hal itu akan lebih bermanfaat dan akan memberikan kesan terhadap orang lain, sehingga orang lain juga akan menjaga solat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dengan membawa hidayah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.